Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaan dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai Garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah itu kepadanya. Tapi sebagai Garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu, orang-orang suka minta tolong kepadanya. Sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah blek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku tak disautinya seperti saat itu. Kemudian, aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, "Pisau siapa, kek?" "Aju Sidi." "Aju Sidi?" Kakek tak menyahut. Maka, aku ingat Aju Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Aju Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualan yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi, karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek, dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak,
Dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu, maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajusidi padanya. Apakah Ajusidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu, aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya, kek? Siapa? Ajusidi. Kurang ajar dia, kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajusidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya, kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya padaku. Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi. Sebab aku tahu, kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Dari muda aku di sini, bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tak ku pikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin ku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya, tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan, sangkamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puja-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah, kataku bila aku terkejut. Masya Allah, kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyelakkan tanyaku. Iya, katakan kakek begitu, kek. Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hati, aku mengumpati Ajusidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya,
Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajusidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menegurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan sunyi ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan, selamat ketemu nanti. Bagi tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjang, susut di muka, bertambah yang di belakang, dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya, sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan, lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama.
被你动摇了心跳，像立刻搬进你眼中停靠，把爱卷起放倒，一瞬间把矜持都忘掉。想念是种毒药，难以戒掉，有人听你是我唯一坐标，心思还需要花多少，我才能够独占你的怀抱？爱上你就像鸟儿爱上了面包，天生就是如何被你动摇了心跳，像立刻搬进你眼中停靠，把爱卷起风暴，一瞬间把矜持都忘掉。想念是种毒药，难以戒掉，有人陪你是我唯一坐标，心思还需要花多少，我才能够独占你的怀抱？爱上你就像牛奶爱上了面包，天生就一对，遇见了还受不了，纷纷搭配过多不少，甜蜜的刚刚好，你的笑是幸福专属配方。爱上你就像牛奶爱上了面包，酸甜和苦辣都是爱的调味料，回忆发酵烘焙出的味道，能不能好不好做我永远的依靠？是如何被你动摇了心跳，像立刻搬进你眼中停靠，把爱卷起放倒，一瞬间把矜持都忘掉。想念是种毒药，难以戒掉，有人陪你是我唯一坐标，心思还需要花多少，我才能够独占你的怀抱？爱上你就像牛奶爱上了面包，天生就。是如何被你动摇了心跳，像立刻搬进你眼中停靠，把爱卷起风暴，一瞬间把矜持都忘掉。想念是种毒药，难以戒掉，有人陪你是我唯一坐标，心思还需要花多少，我才能够独占你的怀抱？爱上你就像牛奶爱上了面包，天生就一对，遇见了还受不了，纷纷搭配过多不少，甜蜜的刚刚好，你的笑是幸福专属配方。爱上你就像牛奶爱上了面包，酸甜和苦辣都是爱的调味料，回忆发酵烘焙出的味道，能不能好不好做我永远的依靠？是如何被你动摇了心跳，像立刻搬进你眼中停靠，把爱卷起放倒，一瞬间把矜持都忘掉。想念是种毒药，难以戒掉，有人陪你是我唯一坐标，心思还需要花多少，我才能够独占你的怀
对你动摇了心跳，像立刻搬进你眼中停靠，热爱卷起风暴，一瞬间把矜持都忘掉。想念是种毒药，难以戒掉，没人听你是我唯一坐标，心思还需要花多少，我才能够独占你的怀抱？爱上你就像牛奶爱上了面包，天生就是如何对你